Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, channel yang membahas budaya Nusantara, filosofi Jawa, dan berbagai kisah yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang hingga sekarang masih menjadi perbincangan banyak orang. Benarkah Satrio Piningit sudah ada? Pertanyaan ini terus muncul dari generasi ke generasi. Sebagian orang yakin bahwa sosok tersebut telah hadir di tengah masyarakat. Sebagian lainnya berpendapat bahwa Satrio Piningit hanyalah simbol harapan akan hadirnya pemimpin yang membawa perubahan. Lalu, apa saja yang membuat banyak orang percaya bahwa Satrio Piningit itu sudah ada? Mari kita bahas bersama. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahas menarik lainnya dari budaya Nusantara. Mari kita mulai. Dalam tradisi Jawa, Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang tidak menonjolkan diri. Ia tidak mencari popularitas, tidak haus pujian, dan lebih banyak bekerja dalam diam. Karena itulah, apabila benar sosok tersebut ada, masyarakat percaya bahwa ia belum tentu dikenal luas. Justru, ketidakterkenalannya dianggap sebagai bagian dari proses perjalanan hidupnya. Inilah alasan pertama mengapa sebagian orang meyakini bahwa Satrio Piningit itu sudah hadir di tengah masyarakat. Banyak tokoh besar dalam sejarah awalnya hidup sebagai orang biasa. Mereka mengalami masa sulit, diremehkan, bahkan sering gagal sebelum akhirnya dikenal dunia. Keyakinan tersebut kemudian dikaitkan dengan gambaran Satrio Piningit. Alasan kedua adalah kondisi dunia yang penuh dengan tantangan. Saat masyarakat menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, sosial hingga perubahan zaman yang begitu cepat, harapan akan hadirnya pemimpin yang bijaksana semakin menjadi lebih besar. Dalam budaya Jawa, terdapat keyakinan bahwa setiap masa sulit akan melahirkan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mempersatukan masyarakat. Namun perlu dipahami, ini adalah bagian dari kepercayaan budaya, bukan fakta sejarah yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Alasan ketiga adalah banyak orang merasa pernah bertemu dengan sosok yang rendah hati tetapi memiliki pengaruh besar. Di berbagai daerah sering muncul cerita mengenai seseorang yang hidup sederhana, suka membantu sesama, tidak mengejar jabatan, tetapi mampu menjadi penengah ketika terjadi konflik. Cerita-cerita seperti inilah yang membuat sebagian masyarakat menghubungkannya dengan sosok Satrio Piningit. Walaupun demikian, cerita tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang adalah benar-benar Satrio Piningit. Alasan keempat berkaitan dengan sifat kepemimpinan. Dalam berbagai naskah dan cerita rakyat, pemimpin ideal digambarkan memiliki kebijaksanaan, keberanian, kesabaran, kejujuran, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Karena sifat-sifat tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja, banyak orang kemudian menilai bahwa seseorang yang menunjukkan karakter seperti itu mungkin saja merupakan sosok yang dimaksud dalam ramalan. Tetapi, sekali lagi, itu adalah penafsiran, bukan kepastian. Alasan kelima adalah perjalanan hidup yang penuh dengan ujian. Banyak kisah tradisional menggambarkan bahwa seseorang yang kelak membawa perubahan biasanya ditempa melalui berbagai kesulitan. Ia belajar dari kegagalan, ditempa oleh kehidupan, dan ia tidak menyerah meskipun sering diremehkan. Nilai inilah yang sebenarnya mengandung pesan moral bahwa kesulitan dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih kuat. Pesan tersebut dapat diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada pula yang mengaitkan kemajuan teknologi dengan kemunculan sosok Satrio Piningit. Di era media sosial, seseorang dapat memberikan pengaruh positif kepada jutaan orang tanpa harus memiliki jabatan resmi. Hal inilah membuat sebagian masyarakat berpikir bahwa sosok pembawa perubahan tidak selalu muncul lewat jalur politik, tetapi bisa berasal dari berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, kemanusiaan maupun teknologi. Pandangan ini
menunjukkan bahwa makna Satrio Piningit dapat dipahami secara lebih luas sebagai simbol kepemimpinan yang membawa manfaat. Lalu, apa ada bukti bahwa Satrio Piningit itu sudah ada? Jika yang dimaksud adalah bukti sejarah atau bukti ilmiah, hingga saat ini belum ada bukti yang dapat memastikan identitas seseorang sebagai Satrio Piningit. Yang ada adalah berbagai penafsiran, cerita rakyat, tradisi lisan, dan keyakinan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itulah, setiap orang bebas memiliki pandangan masing-masing selama tetap menghormati perbedaan pendapat. Bagi sebagian orang, Satrio Piningit adalah sosok yang nyata yang sedang mempersiapkan diri. Bagi yang lain, Satrio Piningit adalah simbol harapan bahwa selalu akan muncul orang-orang baik yang membawa perubahan bagi masyarakat. Apapun pandangannya, nilai yang paling penting adalah semangat untuk menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, bekerja keras, dan bermanfaat bagi sesama. Sebab bangsa saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki karakter seperti itu. Mungkin bukan soal siapa Satrio Piningit sebenarnya, tetapi bagaimana seseorang berusaha menjadi bagian dari perubahan positif di lingkungan masing-masing. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Semoga pembahasan kali ini membawa wawasan kita tentang budaya Nusantara sekaligus mengajak kita berpikir secara kritis dan bijaksana. Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Satrio Piningit merupakan sosok nyata yang sudah hadir di tengah masyarakat ataukah lebih tepat dipahami sebagai simbol kepemimpinan yang diharapkan muncul di setiap zaman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan saling menghormati sesama. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang menyukai pembahasan budaya, sejarah, dan filosofi Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.